belakangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kali ini kalian akan melakukan pembelajaran tematik kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat menceritakan latar belakang khas budaya Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui ragam budaya, upacara adat, dan kesenian daerah Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menceritakan keunikan makanan, rumah adat, kesenian, dan alat seni kesenian suatu daerah. Nah, anak-anak, ini adalah cover buku kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan. Baik, kita mulai subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, itu lihat, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo, kita cari lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, anak-anak, kalian di sini suruh membaca. Ayo membaca. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, ternyata kita itu suku bangsanya banyak sekali di semua wilayah Kesatuan Republik Negara Indonesia atau disingkat NKRI. Dan keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Nah, di sini ada contoh 2 kebudayaan. Yang pertama adalah pawai budaya menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini adalah contoh pawai budaya dari Babakan. Selanjutnya, gambar sebelah sini, ini beda lagi anak-anak. Ya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Nah, ini adalah rombongan pawai budaya dari Maluku. Jadi ada 2 rombongan yang dari Babakan dan juga rombongan dari Maluku. Semua ini adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut. Nah, anak-anak, cermatilah. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian
atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, dalam bacaan tadi anak-anak itu ada beberapa paragraf. Ya, setiap paragraf didukung oleh gagasan pokok atau ide utama. Nanti selanjutnya akan Bapak berikan contoh. Seperti apakah paragraf itu? Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, ini contoh paragraf. Tadi ada di bacaan yang sebelumnya. Bacaan pokok itu biasanya paragraf biasanya itu suatu kalimat yang menjorok ke dalam. Ini yang Bapak beri tanda panah biru dan merah. Nah, itu disebut paragraf. Ini adalah paragraf pertama di barisan pawai terdepan. Nah, itu anak-anak. Jadi kalimat yang menjorok ke dalam itu disebut paragraf. Dan paragraf 1 mengandung ide pokok atau gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya adalah rombongan dari Maluku. Anak-anak paham ya, ini paragraf pertama. Lalu paragraf kedua. Nah, ini di bawah. Paragraf kedua ini sama. Kalimat yang menjorok ke dalam ke kanan. Ini Bapak beri contoh tanda panah. Tanda panah merah dan biru. Ini disebut paragraf kedua. Gagasan pokok atau ide pokoknya adalah budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi bacaan ini terdiri dari dua paragraf. Paragraf ke-1 dan paragraf ke-2. Baik, selanjutnya. Nah, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, ternyata ini ada anak perempuan. Wah, budaya Indonesia itu sangat beragam ya. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Nah, di sini adalah ada contoh nama-nama siswa, daerah asalnya, dan ciri khas daerah. Contoh yang pertama adalah Asep, berasal dari Jawa Barat. Ciri khas daerahnya adalah makanannya empal dan ciri khas keraton kesepuhan. Lalu siswa yang kedua adalah Siti. Dia berasal dari Padang. Ciri khas daerahnya adalah makanan rendang dan rumah gadang. Nama siswa yang ketiga adalah Sutoyo, berasal dari daerah Jawa Tengah. Ciri khas daerahnya adalah gudeg dan rumah joglo. Lalu siswa yang keempat adalah Ardina, berasal dari daerah Sulawesi Barat. Ciri khas daerah adalah sop konro dan rumah tongkonan. Selanjutnya siswa yang kelima adalah Sandigo. Dia berasal dari Papua Barat. Ciri khas daerahnya adalah papeda dan rumah honai. Oh, ternyata papeda itu berasal dari Papua Barat ya. Nah, mungkin kalian ini baru tahu. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh alat musik yang berasal dari setiap daerah. Di sini ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada gendang, dan ada tifa. Setiap alat musik ini berbeda-beda cara mainkannya anak-anak, dan juga bunyinya pun mempunyai khas yang berbeda. Ya, oleh berbagai suku di Indonesia, cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi berasal dari daerah Jawa Barat.
Nah, mana kecapi anak-anak? Nah, ini yang gambarnya seperti meja ya, seperti gitar tidur dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar. Lalu angklung masih berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Ini yang terbuat dari bambu dan kayu ya, do, re, mi. Nah, itu digoyangkan. Lalu saluang atau suling yang biasa kita sebut, yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Nah, siapa yang pernah meniup saluang atau suling? Ya, pasti kalian sudah pernah tahu alat musik ini. Lalu selanjutnya alat musik gendang yang berasal dari Jawa Barat. Itu gendang diapakan anak-anak? Ditiup atau dipukul? Ya, betul. Gendang itu dipukul baru mengeluarkan bunyi. Lalu alat musik yang terakhir adalah tifa. Tifa berasal dari Papua. Sama anak-anak, dimainkan dengan cara dipukul seperti gendang. Hanya saja bentuk dari tifa ini lebih kecil daripada gendang. Baik, selanjutnya anak-anak. Nah, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Kalian tahu indera pendengar kalian disebut apa? Ya, indera kalian pendengar disebut telinga. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras dan lebih pelan? Nah, itu. Di situ ada gambar salon. Semakin bunyinya keras, maka kita akan mendengar lebih keras. Semakin kecil dipukul atau dibunyikan, maka kita akan mendengarnya lebih kecil. Baik, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, itu anak-anak, sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Pak, ruang hampa itu apa, Pak? Iya. Ruang hampa yaitu ruangan yang di situ tidak terdapat udara, ya, sehingga bunyi tidak dapat merambat. Ya, anak-anak, itu adalah ruang hampa. Nah, setelah pembelajaran ke-1 tadi selesai, maka kalian harus menjawab soal-soal berikut ini. Penilaian pembelajaran 1. Ya, anak-anak, nanti kalian jawablah soal-soal ini dan ditulis di buku tulis. Silakan, ada 5 pertanyaan, 1 sampai dengan 5 yang harus kalian jawab. Baik, selanjutnya adalah kita akan ke pembelajaran 2. Kita masih subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Hanya saja pembelajaran 2. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, di sini anak-anak lihat tuh, ada gambar orang memakai pakaian adat. Ya, anak-anak ya. Ternyata inilah adalah berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah,
Di sini ada gambar anak-anak, kalian lihat gambarnya. Ya, di sini ada segi banyak. Apakah segi banyak itu, Pak? Ya, pengertian segi banyak adalah bangun yang mempunyai banyak sisi. Apa anak-anak? Banyak sisi. Sisi itu yang garis yang di luarnya anak-anak ya. Biasanya yang berwarna hitam itu sisi, dan banyak sudutnya. Nah, sudut itu yang setiap ada lekukan atau tekukan. Ya anak-anak ya. Sudut itu ada yang lancip dan ada yang tumpul. Itu lekukannya, itu disebut sudut. Dan setiap sisi dan sudutnya tidak sama besar biasanya. Itu biasanya yang segi banyak tidak beraturan, sehingga setiap sudutnya tidak sama besar. Nah, lihat anak-anak, bentuk berikut adalah segi banyak. Nah, ini anak-anak yang segi banyak yang berwarna biru yang di atas. Ada yang tanda panah, ada yang persegi ini panjang, dan ada yang seperti apa ini ya? Nah, segitiga banyak ya. Nah, lalu di bawahnya adalah bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Nah, ini di bawah ini adalah bukan contoh segi banyak. Lingkaran bukan termasuk segi banyak, dan juga garis-garis ini bukan termasuk segi banyak. Baik, selanjutnya anak-anak. Nah, di sini ada gambar warna-warni ya. Ada gambar persegi, ada warna-warni. Ada yang warna merah, biru, kuning, ungu, ada yang oranye, hijau, dan biru. Nah, ini disebut tangram. Apakah tangram itu anak-anak? Ya, tangram adalah sebuah persegi yang terdiri dari 7 keping bangun datar, yang diantaranya terdapat 5 buah segitiga, 1 buah persegi, dan 1 buah jajar genjang. Nah, itu anak-anak, ini adalah tangram yang berwarna-warni. Ya, baik, selanjutnya. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Nah, ini anak-anak, ada anak siswa yang sedang menari daerah. Nah, ini adalah tarian bunga jempa dari Aceh. Bunga jempa yang artinya bunga cempaka. Kalian tahu lagunya, anak-anak? Nah, Pak Yudi akan memberikan contoh sedikit. Bunga jempa, mekar di Aceh. Bunga telabe, indah lagunya. Bunga jempa, mekar di Aceh. Nah, anak-anak, itu contoh sedikit dari bunga jempa. Ya. Nah, ternyata suku bangsa kita juga selain tarian banyak banget. Di sini ada Pasami yang berasal dari Maluku, yang mempunyai ciri fisik rambut yang hitam dan rada ikal. Ya, kulitnya juga agak coklat tua. Ya. Lalu Pancep berasal dari Sunda, mempunyai ciri fisik yang berbeda. Pak Made yang berasal dari Bali sama berbeda dengan Pak Encep. Lalu Pak Udin berasal dari Betawi, mempunyai ciri fisik dan pakaian yang berbeda. Lalu Pak Nur yang berasal dari Jawa. Nah, anak-anak, ternyata mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Ya, bahasa persatuan. Walaupun mereka tinggal sekampung, bahasa sehari-harinya itu bahasa persatuannya bahasa Indonesia. Meskipun masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Mungkin mereka pada saat di rumah ataupun dengan anaknya mungkin memakai bahasa daerah asli mereka.
Tetapi pada saat mereka kumpul di suatu musyawarah atau majelis, mereka memakai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ini adalah ciri bahwa setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Wah, kalau semuanya sama, maka dunia kita akan merasa hampa. Justru perbedaan itu akan memperkaya dan akan menjadi persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah contoh keberagaman budaya. Ya, ini adalah ada teks siap menghadapi musim hujan. Anak-anak, nanti kalian baca ya. Musim hujan nih, desanya mengapakan desa Babakan ini? Sedang mengadakan apa? Nanti kalian baca. Ya, baca dulu, baru lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah melakukan pembelajaran 2, di sini ada penilaian, ada soal. Perlu kalian baca dan perlu kalian simak, lalu kalian jawab. Ya anak-anak, kalian tulis isinya di buku tulis. Ya, di buku tulis, dan nanti akan dikumpulkan dan akan dinilai oleh Pak Yudi. Baik anak-anak, kiranya cukup sekian pembelajaran kelas 4 tema 1 subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1 dan 2 telah selesai, dan mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.